Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Noprianto dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. NIM saya 28921503334. Pada kesempatan yang kali ini saya akan membahas tentang geostrategi Indonesia. Adapun pembahasan yang akan saya sampaikan di sini ada beberapa sub. Yang pertama ada pengertian geostrategi, fungsi geostrategi, sifat-sifat geostrategi, konsep dasar geostrategi, komponen strategi Astagatra, hubungan komponen strategi Astagatra, dan yang terakhir adalah implementasi ketahanan nasional. Oke, untuk yang pertama yakni pengertian geostrategi. Apa sih itu geostrategi? Geostrategi berasal dari kata geo yang berarti bumi. Secara cermat, kondisi geografis Indonesia terletak pada persilangan dan berbagai aspek kehidupan yang secara objektif menjadi pertimbangan mendasar. Seperti contoh ditinjau dari geografi Indonesia terletak di antara dua benua, yakni Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dan strategi diartikan sebagai ilmu dan seni menggunakan segala kemampuan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Geostrategi adalah suatu strategi dalam memanfaatkan kondisi geografis negara dalam menentukan kebijakan, tujuan dan saran untuk mewujudkan cita-cita, proklamasi, dan tujuan nasional. Geostrategi Indonesia bukanlah merupakan geopolitik untuk kepentingan politik dan perang, tetapi untuk kepentingan kesejahteraan dan keamanan. Dalam bangsa Indonesia, geostrategi diartikan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita, proklamasi sebagai tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 melalui proses pembangunan nasional dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan setelah alinea ketiga tentang pernyataan proklamasi yang berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Pernyataan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut sebagai landasan fundamental geostrategi Indonesia. Oke, fungsi geostrategi yaitu ada 5. Yang pertama, ketahanan pada aspek ideologi, ketahanan pada aspek politik, ketahanan pada aspek ekonomi, ketahanan pada aspek sosial budaya, dan yang terakhir adalah ketahanan pada aspek ketahanan keamanan. Untuk sifat-sifat geostrategi di sini ada beberapa. Yang pertama itu manunggal, yang kedua mawas ke dalam, ketiga kewibawaan, dan yang keempat tidak membenarkan sikap adu kekuasaan dan adu kekuatan. Yang kelima, berubah menurut waktu. Yang keenam, percaya pada diri sendiri. Yang ketujuh, tidak tergantung pada pihak lain. Dan yang terakhir ialah bersifat developmental atau pengembangan.
Konsep dasar geostrategi. Apa itu konsep dasarnya? Konsep adalah teori atau model yang merupakan pedoman dalam menciptakan ketahanan nasional melalui pembangunan seluruh aspek ketahanan nasional. Seluruh aspek yang dimaksud adalah meliputi Trigatra atau 3 gatra dan aspek Pancagatra atau 5 gatra. Yang keduanya dikenal dengan Astragatra atau 8 gatra. Model-model yang dalam konsepsi ketahanan nasional meliputi 1. Konsep dasar ketahanan nasional model Astragatra. 2. Konsepsi dasar ketahanan nasional model Morgenthau. 3. Konsep dasar ketahanan nasional model Alfred Dayermahan. Yang keempat, konsepsi dasar ketahanan nasional model Klein. Oke, konsepsi dasar ketahanan nasional model Astragatra merupakan perangkat hubungan bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi ini dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapai menggunakan kemampuannya. Model ini menyimpulkan adanya 8 unsur aspek kehidupan nasional, yaitu gatra letak dan kedudukan geografi, gatra keadaan dan kekayaan alam, gatra keadaan dan kemampuan penduduk, gatra ideologi, gatra politik, gatra ekonomi, gatra sosial budaya, dan gatra pertahanan keamanan. Secara matematis ini dapat dirumuskan sebagai K dalam kurung N sama dengan F dalam kurung Trigatra Pancagatra, T sama dengan F dalam kurung G, D, A, dalam kurung I, P, E, S, H dalam kurung T. Untuk keterangannya, K dalam kurung N di sini yaitu kondisi kekuatan nasional yang dinamis, sedangkan G di sini kondisi geografis, untuk D kondisi demografi, dan untuk A-nya kondisi kekayaan alam, I kondisi pemahaman dan pengamatan ideologi, P kondisi sistem politik, E kondisi sistem ekonomi, S kondisi sistem sosial budaya, H kondisi sistem hankam, F fungsi dalam pengertian matematis, dan T di sini yaitu dimensi waktu. Konsepsi dasar ketahanan nasional model Morgenthau. Model ini menganggap pentingnya perjuangan untuk mendapatkan power position dalam suatu kawasan. Sebagai konsekuensinya, maka terdapat advokasi untuk memperoleh power position sehingga muncul strategi ke arah balance power. Secara matematis, model ini dapat dirumuskan sebagai berikut. K dalam kurung sama dengan F dalam kurung unsur stabil, koma dalam kurung unsur berubah. K dalam kurung N sama dengan F dalam kurung G, A, koma dalam kurung T, M, D, C, L, O. Keterangan K dalam kurung N kekuatan nasional, G kemampuan geografi, A kemampuan SDA, T kemampuan industri, M kemampuan militer, D kemampuan demografi, C karakter nasional, L moral nasional, O kualitas diplomasi. Konsepsi dasar ketahanan nasional model Alfred Dayermahan merupakan menganggap kekuatan nasional suatu bangsa dapat dipenuhi apabila bangsa tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: letak geografi, bentuk atau wujud bumi, luas wilayah, jumlah penduduk, watak nasional atau bangsa, sifat pemerintah,
Menurut Mahan, kekuatan negara tidak hanya tergantung pada luas wilayah daratan, akan tetapi sangat tergantung juga pada faktor luasnya akses ke laut dan bentuk pantai dari wilayah negara. Mahan juga berpendapat bahwa ada 4 faktor yang membentuk kekuatan laut suatu negara, yaitu 1. Situasi geografi, khususnya mengenai morfologi topografinya yang dikaitkan dengan akses ke laut dan ke penyebaran penduduk. 2. Kekayaan alam yang dikaitkan dengan kemampuan industri serta kemandirian dalam penyediaan pangan. 3. Konfigurasi wilayah negara yang akan mempengaruhi karakter rakyat dan orientasinya. Dan yang terakhir yaitu jumlah penduduk. Konsepsi dasar ketahanan nasional model Klein. Model ini menyatakan bahwa negara akan muncul sebagai kekuatan besar apabila ia memiliki potensi geografi besar atau negara secara fisik yang wilayahnya besar dan memiliki sumber daya manusia yang besar. Dalam sistem matematis, model Klein dapat dirumuskan sebagai berikut. Dalam kurung V sama dengan dalam kurung CR plus M plus E dalam kurung S plus W. Keterangan V dalam kurung V perceived power, kekuatan nasional sebagaimana dipersepsikan oleh negara lain. CR critical mass, yaitu strategi antara potensi nasional demografi dengan geografi. M kemampuan militer, E kemampuan ekonomi, S strategi nasional, W kemauan nasional atau tekad rakyat untuk mewujudkan strategi. Komponen strategi Astagatra. Komponen strategi Astagatra merupakan perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi ini dengan memanfaatkan dan menggunakan secara memadai segala komponen strategi tersebut dapat dicapai peningkatan dan pengembangan kemampuan nasional. Komponen ini terdiri atas 8 gatra aspek. 8 gatra aspek ini dapat diklarifikasikan dalam 2 bagian yang meliputi Trigatra dan Pancagatra. Oke, Trigatra adalah komponen yang bersifat alamiah atau tetap. Komponen ini meliputi 3 unsur, yaitu aspek geografi, yang mana aspek geografi adalah aspek yang berkaitan dengan letak kondisi bumi di mana negara berada. Pengaruh letak geografi terhadap politik melahirkan geopolitik atau wawasan Nusantara dan geostrategi atau ketahanan nasional. Beberapa wawasan nasional yang tumbuh karena pengaruh geografi adalah 1. Wawasan benua, wawasan bahari, wawasan dirgantara, wawasan kombinasi. Yang kedua yaitu sumber daya alam. Sifat unik kekayaan alam yaitu jumlahnya yang terbatas dan penyebarannya tidak merata sehingga menimbulkan ketergantungan dari dan oleh negara dan bangsa lain. Bentuk sumber daya alam ada 2. Yang pertama dapat diperbarui dan yang kedua yaitu tidak dapat diperbarui. Untuk unsur yang ketiga yaitu keadaan dan kemampuan penduduk. Penduduk ialah semua yang menepati suatu daerah atau wilayah tertentu dengan tanpa melihat status kewarganegaraan yang dianut oleh orang tersebut. Adapun faktor penduduk yang mempengaruhi ketahanan nasional adalah sebagai berikut, yaitu ada 3. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi komposisi penduduk. Dan yang terakhir, faktor yang mempengaruhi distribusi penduduk.
Pancagatra, apa itu Pancagatra? Pancagatra adalah komponen yang meliputi 5 aspek ketahanan nasional dalam kehidupan sosial atau intangible. Komponen Pancagatra meliputi beberapa. Yang pertama, ketahanan nasional di bidang ideologi, ketahanan nasional di bidang politik, ketahanan nasional di bidang ekonomi, ketahanan nasional di bidang sosial dan budaya, dan yang terakhir adalah ketahanan nasional di bidang pertahanan dan keamanan. Hubungan komponen strategi Astagatra, yang mana hubungan komponen strategi Astagatra ini dalam Trigatra dan Pancagatra. Secara strata antar gatra itu sendiri terdapat hubungan timbal balik yang erat dan lazim, disebut hubungan korelasi dan ketergantungan atau interdependensi. Oleh karena itu, hubungan komponen strategi dalam Trigatra dan Pancagatra tersusun secara utuh, menyeluruh atau komprehensif integral. Di dalam komponen strategi Astagatra, unsur-unsur kekuatan nasional di Indonesia diistilahkan dengan gatra dalam ketahanan nasional Indonesia, sedangkan unsur-unsur kekuatan nasional Indonesia dikenal dengan nama Astagatra yang terdiri atas komponen Trigatra dan komponen Pancagatra. Komponen strategi Trigatra yaitu aspek alamiah yang terdiri atas penduduk, sumber daya alam, dan wilayah. Di antaranya gatra geografi dan sumber kekayaan alam. Yang kedua, gatra geografi dan penduduk, dan yang terakhir adalah gatra kekayaan alam dan penduduk. Untuk hubungan antara komponen dalam Pancagatra yaitu aspek alamiah yang terdiri atas penduduk, sumber daya alam, dan wilayah juga, yaitu diantaranya gatra ideologi, gatra politik, gatra ekonomi, gatra sosial dan budaya, dan yang terakhir gatra ketahanan dan keamanan. Implementasi ketahanan nasional, yang mana implementasi ketahanan nasional diartikan melaksanakan atau menggunakan kemampuan berupa pengetahuan, keterampilan yang dilandasi sikap ulet dan tangguh untuk mengembangkan daya saing bangsa sehingga menjadi bangsa yang kompetitif dan dihormati di dunia. Ada 4 bidang implementasi ketahanan nasional, diantaranya implementasi ketahanan nasional dan bidang politik, implementasi ketahanan nasional dalam bidang ekonomi, implementasi ketahanan nasional dalam bidang sosial budaya, dan yang terakhir adalah implementasi ketahanan nasional dalam bidang hukum. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.